Apa iya ya seorang turun nabi yang sewu ngendika karo pejabat Jawa Kodok misalnya pernah nggih nate nggih bangsa sing siji asu anjing ada bener nggih aduh babi bener nggih ini dalam forum ceramah bahkan kadang-kadang membawa celurit. Bapak Bupati Kebumen Haji Arif Subianto SH MH niki agamane anak gambare NU Pak jenengan malah ora jadi cok melono Bupati Kebumen Parit ini NU temenan bayinahnya kelambine anak gambare NU nomor loro dua SK pengurus NU Kebumen dan punya SK Lembaga Bantuan Hukum PWNU Jawa Tengah asli cek mengalami PBNU dan bukan palsu. Al-Akhos Romo Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sekaligus tamaruh ibu-ibu mbak burung pirsani sinten asmane puniki Bu Kiai Bu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lahir 15 Agustus tahun 1976 kasih nom ya insya Allah garwane nebes tunggal. Pendidikannya lebih dari 5 pondok pesantren. Kitab yang ditulis sudah ada 20. Bil lughatil Arabiyah, bil lughatil Indonesia, wa bil lughatil Sunda mungkin. Jawa Al-Jawi. Tunggal buyut kali Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Ngerti tunggal buyut? Dan nek kula kali Pak Prabowo Presiden seniki niku Sejen Rama Sejen Biyung. Tadi yang disampaikan oleh Romo Ki Wahid ngaji malam ini temanya 2. Satu hubbun Nabi, hubbur Rasul, wa dzurriyyati, dan yang kedua hubbul waqar. Sing gurit elinge hubbul wadon. Yang sudah disampaikan oleh beliau Pak Imad tadi, ana sing guyu, ana sing meneng. Kiye sing meneng paham apa urung? Terus sing guyu paham temenan apa urung? Atau muhibbin? Lah bangsa nggak apa-apa. Jadi intinya begini Pak, Habib di Indonesia yang ada sekarang ini, yang jalurnya Sayyid Alawi, ya jangan pakai Sayyid, yang jalurnya Alawi bin Ubaidillah dalam tanda petik, karena Ubaidillah itu diduga kuat itu tokoh penting. Ahmad bin Isa putranya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain. Tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah sampai 8 Hijriah, Ahmad bin Isa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain. Tapi barang tahun ke-9 Hijriah putrane tambah siji, siapa? Ubaidillah. Nah ini yang menurut penelitian Romo Ki Haji Imaduddin Al-Bantani itu sosok fiktif yang sebenarnya tidak ada. Untuk itu saya serahkan singkat mawon iki Pak Imad. Jadi main-main anu kok ki maju temenan jadi kok jam 2 ora apa-apa.
Ya mumpung anak apa jenengannya? Yang bertanggung jawab untuk akhirat. Atau langsung saja mau yang bertanya? Langsung? Ya, langsung. Oke, langsung. Ya. Ini modelnya munazoroh ya. Monggo pendapat ini nanti dibantah oleh jenengan asal pakai dalil hujjah. Wa dalilu utawi patokane. Kalau dari kain atas saya mengkono-mengkono. Ya, oke. Saya termasuk muhibbin dari dan selalu saya ikut berkomentar dalam misalnya YouTube ataupun ulasan-ulasan dari Bapak Kiai Maduddin. Setelah saya amati sampai sekarang, ini kayaknya NU ini terbelah, Pak. NU terbelah karena saya lihat termasuk situ kiri, terus lagi sarang, termasuk juga sarang kami Gus Najih itu, termasuk juga dari ketua PBNU saya amati juga diam. Dan ini untuk kedepannya, untuk masalah nasab ini mohon penjelasannya Bapak Imad, biar mungkin ini jangan berlarut-larut Pak Kiai, ini mohon nanti penjelasannya bagaimana. Yang selama ini hatiku patuh pahami, hati saya ini berontak. Satu sisi orang mengatakan bahwa habaib itu turunan Nabi. Wong kabeh ngomong termasuk Pak Ida pembeli gue. Habaib pokoknya turunan Nabi. Apa iya ya? Seorang turunan Nabi yang saya mau ngendika karo pejabat Jawa Kodok misalnya, pernah di nanti di bangsa siji asu anjing ada benar gitu aju babi benar gitu. Ini dalam forum ceramah, bahkan kadang-kadang membawa celurit tapi hati saya bertanya, betulkah itu adalah titisan Rasul bahasa saya? Kondisi di Besoro. Berikutnya mendengar lagi di YouTube bahwa ini loh nenek moyang saya satu malam naik ketemu Allah 70 kali. Nanti mirengi pernah gini? Ini aku apa iya ya seperti itu titisan Nabi. Terus lagi saya mendengarkan ada seorang nenek moyang habaib ini bisa mengusir malaikat mungkar nakir itu. Betul? Nopo produk sih tahu mendengarkan kan mungkin. Nah tadi, masya Allah. Terus ada lagi yang bisa menjatuhkan air susu dari langit. Benar. Emas dari langit. Bahkan kalau kepengen jadi wali muda, ketarin saja dah, pulang jadi wali. Dan gitu. Terus yang sering saya dengar juga, pokoknya apapun bagaimanapun, kalau iman kepada Al-Quran, percaya Quran, kepada Nabi tapi tidak lewat habaib, ini sesat. Laras gini? Iya. Nanti mirin? Ya, iya, betul. Inilah dari beberapa saya mendengarkan ceramah-ceramah mereka, akhirnya hati saya kontra. Masya Allah. Ternyata ini seorang muda kelahiran tahun 76. Tuh. Ya. Beliau Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini melakukan kajian. Oh yo pantes, langsung saya percaya Pak Kiai. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, minta dijelaskan apa solusinya apabila ada seorang muhibbin
Muhyiddin Habaib yang sudah terlanjur berguru bahkan pengat toreko dengan penuh kesadaran, penuh cinta. Tapi akhirnya setelah mendengar pencerahan-pencerahan dari Hadratus Syekh Kiai Imaduddin Al-Kantani, akhirnya menyadari bahwa jalan yang ditempuh selama ini salah. Lalu bagaimana yang harus dilakukan? Karena sudah terlanjur berguru pada seorang guru minal habaib, bahkan sudah diperingat, otomatis dalam hatinya takut nanti ilmunya tidak manfaat, takut kualat, takut kusut, sukun khotimah, dan lain sebagainya. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan senantiasa saling menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nabi Muhammad itu 23 tahun yang punya Jibril 23 tahun. Saya punyanya cuma PWI, ngopi melulu. Yang punyanya malaikat yang gak ngopi gak tidur 23 tahun itu baru al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini baru 2 tahun, masih 21 tahun lagi. Kalau kita melihat perjuangan, siapa yang pertama pecah? Keluarga Nabi dulu. Abu Lahab dengan Hamzah. Hamzah masuk Islam, Abu Lahab tidak masuk Islam. Ada yang tengah-tengah, Abu Thalib. Mirip sekarang juga. Ada yang langsung gagah perkasa kayak Hamzah, Muhammad benar. Betul? Ada yang kayak Abu Lahab, salah, sesat itu Muhammad, Khawarij. Ada yang ke Abu Thalib, kesana, guys, ulah, jangan mau nyakitin, hadapin saya. Ada yang begitu. Kan ada orang tua kita ngomong itu, yang pendukungnya Kiai Imad jangan mencaci Habib, caci saya. Pendukung Habib jangan caci Kiai Imad, caci saya. Pendukung Kiai Imad jangan caci Habib, caci saya. Itu Abu Thalib tuh. Abu Thalib. Kenapa? Ya karena kebenaran apabila diberikan pasti akan membawa sebuah konsekuensi. Hati manusia itu diciptakan oleh Allah unik. Hati manusia diciptakan oleh Allah unik. Setiap kita nih hadirnya satu, matanya seluruhnya ke saya, tapi cara memahami saya beda-beda. Ada yang apa sih maksudnya udang-udang putih atasnya merah, ini PDI kali orang. Ada lagi yang mikir di hatinya, katanya lagi ngomongin nasabnya orang Yaman, tapi pakaiannya kayak orang Yaman. Semua kitab sejarah yang ditulis di abad-abad itu kan banyak itu kitab. Imam Syafi'i itu Pak Kiai itu wafatnya 204 Hijriah.
Beliau lahir 150 Hijriah, kan punya kitab namanya Al-Um, berjilid-jilid. Ibnu Hisham, berjilid-jilid kitab sejarah. Itu Ibnu Ishaq aja 80 Hijriah. 80 Hijriah sudah ada kitab sejarah Ibnu Ishaq. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Itu di Saudi, di Mesir, di Irak, di Iran banyak kitab sejarah, termasuk di Yaman. Itu di Yaman ada Musallam al-Haji di abad ke-5 ke-6. Itu tidak ada nama-nama keluarga mereka dicatat itu. Katanya Imam Mujtahid Mutlak. Kalau Mujtahid Mutlak sama dengan Imam Syafi'i. Tapi tidak ada beritanya sama sekali di kitab-kitab sejarah. Ada kitab Tabaqat al-Ulama wal Muluk, As-Suluk fi Tabaqat Ulama wal Muluk. Katanya keluarga mereka sebagai mujtahid mutlak, sebagai imam, sebagai orang-orang ulama besar, sama sekali tidak ada di sana. Jadi ini yang terjadi sebagai pengakuan yang sudah ratusan tahun, tapi ketika diminta bukti materialnya sama sekali tidak ada. Itu. Kemudian untuk yang kedua apa itu? Nah, kalau masalah thariqah udah yang jelas saja, thariqah Khalidiyah, Naqsabandiyah. Gurunya yang jelas silsilahnya. Tuh kayak saya tadi sebutin, Kiai Wahid punya guru, bapaknya Kiai Mahfud, punya guru Kiai Hasbullah, punya guru Kiai Abdurrahman, punya guru Kiai Syekh Sulaiman Judi atau Syekh Raud Jabro dulu ya, Syekh Abdurrahman ke Sulaiman Judi. Terus kalau Syekh Sulaiman Judi itu sudah banyak jurnal di UIN itu, banyak sekali yang menulis, mencatat tentang Syekh Sulaiman Judi. Bagaimana silsilahnya sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sudah jelas. Dari Syekh Sulaiman Judi Jabal Qubais saja ke bawah, jelas apa tidak? Kalau yang Khalidiyah Al-Huda ini jelas. Saya sudah teliti, saya ini peneliti. Jadi kalau misalnya saya mendengar itu sana ada thariqah di Banyumas, thariqah yang Bailiyah, saya teliti sebelum saya siqah. Oh ini pas, ini garis sejarahnya. Apalagi ini dari ayah ke anak, dari ayah ke anak, dari ayah ke anak. Jadi sebenarnya bukan karena dia Balawi kita nggak boleh untuk mengambil ilmu atau thariqah, bukan. Tapi sanadnya nyambung apa kagak? Teliti dulu silsilahnya itu. Bener nggak dia berguru kepadanya? Katanya ngambilnya ke Mbah Ilyas, kok karekannya Sadiliyah? Kan aneh. Kalau Mbah Ilyas ya sama dengan Mbah Hasbullah, Naqsabandiyah, Khalidiyah. Ini katanya ngambilnya ke Mbah Ilyas, Mbah Malik ya. Tapi kok jadinya Sadiliyah? Ya ini berarti nggak nyambung. Ini bahaya kalau terkait nyambung, kita bukannya usul ke Allah, ke yang lain, ke Borobudur nanti. Udah, thariqah yang jelas-jelas saja. Thariqahnya Kiai Nusantara. Apa ada lagi?